Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A013 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi oleh dosen pengampu Ibu Diah Hari Suryaningrum akan menjelaskan materi mengenai siklus pendapatan dari penjualan hingga penerimaan kas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Felicia Sagira Putri dengan NPM akhir 189. Saya Raras Pramudita dengan NPM akhir 203. Perkenalkan, saya Raisa Ismadani dengan NPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Erlin Febriana Zanetti dengan NPM akhir 315. Jadi yang pertama ada introduction yang dimana akan membahas revenue cycle. Jadi revenue cycle adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan proses pengolahan informasi yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa kepada customer serta pengumpulan kas sebagai pembayaran atas penjualan. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa customer itu menjadi pihak eksternal utama karena customer mengirim inquiries dan orders, lalu perusahaan mengirim invoice dan monthly statement, serta menerima payments. Informasi dari revenue cycle tidak hanya berhenti di penjualan, tetapi juga mengalir ke siklus lain, expenditure, dan production cycle menggunakan informasi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi persediaan tambahan agar perusahaan dapat memenuhi demand. HR atau payroll cycle menggunakan data penjualan untuk menghitung commission dan bonus. Selain itu, general ledger dan reporting function menggunakan informasi revenue cycle untuk menyusun financial statements dan performance reports. Tujuan utama dari revenue cycle adalah menyediakan produk yang tepat, di tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Lalu juga dengan harga yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan mengenai kustomisasi produk, jumlah dan lokasi inventory, metode pengiriman, penetapan harga optimal, kebijakan kredit beserta kredit terms, serta pemrosesan pembayaran customer agar cash flow optimal. Dari gambar ini terlihat bahwa revenue cycle berjalan melalui 4 aktivitas dasar, yakni sales order entry, shipping, billing, dan cash collection. Proses dimulai ketika sales order entry, pesanan customer diterima dan diverifikasi, lalu dilanjutkan melalui shipping untuk mengirim barang. Setelah barang dikirim, billing dilakukan untuk menyiapkan invoice sebagai dasar penagihan. Tahap terakhirnya adalah cash collection, yakni perusahaan menerima pembayaran dari customer dan mencatat sebagai penerimaan kas. Selanjutnya ada Revenue Cycle Information System. Jadi, AOE menerima pesanan dari customer melalui berbagai channel seperti internet, telepon, maupun surat, dan juga sales yang memasukkan order langsung melalui laptop saat bertemu customer. Nah, setelah itu, sistem akan mengecek kelayakan kredit dan ketersediaan barang. Nah, jika disetujui, informasi tersebut diteruskan ke warehouse dan shipping untuk proses pengiriman. Nah, setiap aktivitas di gudang dan pengiriman dicatat langsung oleh sistem, sehingga data persediaan selalu terupdate secara real time. Di akhir hari, sistem akan membuat invoice secara otomatis dalam bentuk batch melalui cetak maupun elektronik. Nah, pembayaran dari customer bisa dilakukan melalui cek atau elektronik. Lalu data dari bank dikirim setiap hari untuk memperbarui saldo kas dan akun customer. Selanjutnya ada tricks and controls dari revenue cycle information. Nah, revenue cycle digambarkan sebagai sistem yang terintegrasi melalui satu database pusat yang menyimpan data customer, inventory, pricing, sales order, shipping, dan invoice. Nah, semua proses dalamnya menggunakan data yang sama. Alurnya dimulai ketika sales order processing saat customer melakukan pesanan ke sistem. Nah, sistem kemudian mengecek data customer, harga, dan ketersediaan barang dari database. Nah, setelah disetujui, proses dilanjutkan ke warehouse dan shipping, di mana barang disiapkan dan dikirim serta statusnya langsung diperbarui oleh sistem. Nah, selanjutnya masuk ke billing untuk membuat invoice berdasarkan barang yang sudah dikirim, tetap
tapi tetap menggunakan data dari database pusat. Tahap terakhir adalah cash collection ketika pembayaran dari customer terima dan dicatat kembali ke sistem sehingga akun customer dan catatan kas ikut terupdate. Nah, dari ROI ini terlihat bahwa semua proses saling terhubung dalam satu sistem yang sama dan berjalan secara real time. Hal ini membuat proses lebih efisien, namun juga membuat akurasi data sangat penting karena kesalahan pada data bisa mempengaruhi seluruh proses. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sales order entry atau pencatatan pemesanan penjualan. Jadi, siklus pendapatan itu dimulai ketika perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Nah, secara strukturalnya, proses ini tuh biasanya dikelola oleh Departemen Penjualan di bawah koordinasi Wakil Presiden Pemasaran. Nah, namun di era yang sudah berkembang, zaman sekarang, perusahaan itu memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pemesanan. Jadi, sekarang banyak pelanggan yang sudah melakukan pemesanan melalui toko online suatu perusahaan. Nah, secara garis besarnya itu ada 3 tahapan utama dalam pencatatan pemesanan penjualan. Nah, yang pertama itu menerima pesanan. Jadi, proses ini proses awal di mana data pelanggan itu diterima dan dicatat oleh perusahaan. Kemudian, yang kedua itu memeriksa dan menyetujui kredit. Jadi perusahaan itu melakukan evaluasi kelayakan kredit pelanggan untuk memastikan kepastian pembayarannya. Apakah pelanggan itu dapat membayar atau tidak. Kemudian yang ketiga itu memeriksa persediaannya. Jadi perusahaan memastikan stok barang itu tersedia apa tidak agar pesanan itu bisa segera diproses dan dikirimkan secara tepat waktu. Nah, kemudian di sini ada gambar data flow diagram level 1 dari proses pencatatan pemesanan penjualan. Nah, yang pertama itu dimulai dari 1.1 yang take order. Jadi, alur ini itu dimulai dari customer yang memberikan pesanan. Jadi, di tahap ini itu sistem menerima data tersebut. Jika pesanan itu tidak memenuhi syarat seperti datanya itu tidak lengkap atau memiliki riwayat pembayaran yang buruk, maka pesanan itu di-reject atau ditolak. Jika disetujui, itu akan dilanjutkan ke proses yang kedua, yaitu approve credit, persetujuan kredit. Jadi di sistem ini di sini sistem itu mengecek apakah pelanggan itu memiliki limit kredit yang cukup atau catatan pembayaran yang baik. Nah, kemudian dilanjut ke cek inventory availability atau mengecek persediaannya. Jadi, jika barang itu tersedia, sistem akan menghasilkan beberapa dokumen. Yang pertama itu ada picking ticket untuk orang di gudang, serta notifikasi pesanan ke bagian shipping atau pengiriman dan ke billing atau penagihan. Nah, jika barang itu tidak tersedia, sistem itu akan mencatatnya sebagai back order yang diteruskan ke purchasing untuk pengadaan kembali persediaannya. Nah, selain itu ada juga proses untuk membantu proses mendukung untuk membantu pencatatan pesanan penjualan ini. Jadi prosesnya yaitu respond to customer inquiries atau yang menangani pertanyaan dari pelanggan. Jadi pelanggan itu kan biasanya menanyakan status pesanan mereka dan sistem itu akan memberikan respons secara real time. Nah, selanjutnya itu memasuki tahap awal dari pencatatan pemesanan penjualan tadi. Yang pertama, di tahap awal itu ada menerima pesanan pelanggan. Jadi, pada proses menerima pesanan pelanggan, data pesanan itu dicatat ke dalam dokumen pesanan penjualan. Nah, saat ini dokumen tersebut itu umumnya sudah berbentuk dalam formulir elektronik. Nah, bukan lagi kertas seperti sebelumnya atau seperti zaman dulu. Jadi, di dalamnya itu terdapat informasi penting seperti nomor barang, jumlah pesanan, harga, serta ketentuan penjualan lainnya. Nah, seiring perkembangan teknologi informasi, proses pencatatan pesanan itu juga mengalami
perubahan yang drastis. Jika sebelumnya seluruh pesanan itu diinput oleh karyawan, nah sekarang itu banyak perusahaan yang menggunakan pesanan mereka sendiri, yang memasukkan pesanan mereka sendiri melalui sistem digital seperti website perusahaan atau melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Nah, penggunaan teknologi ini itu memberikan beberapa manfaat utama. Yang pertama itu dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya karena mengurangi keterlibatan karyawan. Jadi kan perusahaan tidak perlu merekrut banyak karyawan karena sudah memanfaatkan teknologi ini. Nah, yang kedua itu dapat mendukung meningkatkan penjualan. Jadi misalnya melalui fitur rekomendasi produk atau promosi yang disesuaikan berdasarkan riwayat pembelian pelanggan. Jadi misal kalau kita pesen di Shopee, kadang setelah kita memesan itu kan ada banyak rekomendasi produk lain atau mungkin nanti dari pihak perusahaannya itu dapat merekomendasikan kita barang yang lain. Nah, yang ketiga itu membantu meningkatkan arus kas, terutama karena sistem berbasis pesanan itu jadi perusahaan dapat mengurangi persediaan karena kan mereka hanya memproduksi yang sesuai pesanan dan perusahaan itu juga bahkan menerima pembayaran di muka sebelum produksi itu dilakukan. Jadi kan biasanya banyak yang sudah membayar dulu sebelum barang itu diterima di pelanggannya gitu. Nah, namun di balik manfaat-manfaat tersebut itu juga terdapat beberapa resiko yang perlu diperhatikan juga. Nah, salah satunya adalah resiko data pesanan itu tidak akurat atau bahkan datanya itu hilang yang dapat menyebabkan kesalahan pengiriman dan dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, selain itu ada juga resiko pesanan itu tidak valid. Misalnya pelanggan itu menyangkal telah melakukan pemesanan. Kemudian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut, perusahaan itu perlu menerapkan berbagai pengendalian. Nah, yang pertama itu perusahaan dapat validasi dan pengecekan data. Jadi seperti memastikan semua data yang diperlukan itu telah diisi atau sudah dicek kelengkapannya, serta menggunakan data referensi otomatis dari database agar mengurangi kesalahan input. Nah, yang kedua itu pembatasan akses sistem. Jadi untuk menjaga agar hanya pihak yang berwenang yang dapat mengubah data penting seperti data pelanggan atau harga-harga produk. Nah, hal ini itu penting untuk menjaga integritas data dalam sistem ERP. Nah, yang ketiga itu pengendalian ketiga itu dapat menggunakan tanda tangan digital dalam transaksi elektronik. Nah, tanda tangan digital ini itu berfungsi untuk memastikan bahwa pesanan itu benar-benar dilakukan oleh pelanggan yang bersangkutan dan tidak dapat dimanipulasi di kemudian hari. Nah, dengan kombinasi teknologi dan pengendalian yang tepat, proses menerima pesanan pelanggan itu tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih akurat dan aman, sehingga dapat mendukung kinerja penjualan perusahaan secara keseluruhan. Nah, tahap selanjutnya yaitu credit approval atau persetujuan kredit. Nah, dalam siklus pendapatan, sebagian besar transaksi bisnis itu dilakukan secara kredit. Nah, hal ini itu kan dapat menimbulkan resiko bahwa piutang itu tidak dapat ditagih. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu harus memiliki proses persetujuan kredit untuk memastikan bahwa pelanggan itu memiliki kemampuan membayar sebelum transaksi itu dilakukan. Nah, yang pertama itu dengan pelanggan lama dengan riwayat baik. Nah, jadi untuk pelanggannya sudah memiliki riwayat pembayaran yang baik, perusahaan itu biasanya tidak perlu melakukan pemeriksaan kredit secara formal setiap kali transaksi. Nah, manajemen itu langsung memberikan otorisasi umum kepada bagian penjualan untuk langsung menyetujui pesanan dengan syarat total pesanan
dan saldo piutang saat ini tuh tidak boleh melebihi batas kreditnya. Nah, kemudian yang kedua itu pelanggan baru atau melebihi batas kredit. Nah, untuk kondisi seperti pelanggan baru dan pelanggan lama yang melebihi batas kredit, maka harus melalui persetujuan khusus dulu dari pihak manajer kredit. Nah, mengapa harus persetujuan khusus dulu? Karena bagian penjualan itu kan cenderung lebih fokus pada peningkatan penjualan. Nah, maka diperlukan pihak lain yang fokus pada risiko kredit dan kemampuan bayar pelanggannya. Nah, kemudian yang ketiga itu pengendalian. Jadi, untuk beberapa pengendalian penting dalam proses ini, yang pertama itu dapat penetapan batas kredit. Jadi, hal ini tuh ditentukan berdasarkan riwayat pembayarannya. Terus kondisi keuangan pelanggannya itu bagaimana dan bertujuan untuk membatasi resiko kerugian. Nah, yang kedua itu pemisahan tugas. Jadi, bagian penjualan itu tidak boleh menyetujui kreditnya itu sendiri. Jadi, yang boleh menyetujui kredit itu hanya dilakukan oleh manajer kredit. Jadi, dalam sistem ERP itu bagian penjualan itu hanya bisa melihat datanya. Jadi, yang bisa mengubah hanya manajer kredit. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sistem otomatis. Jadi, sistem otomatis ini itu akan mengecek batas kredit pelanggan. Dan yang selain itu juga dapat menandai transaksi yang perlu persetujuan khusus. Nah, selain itu juga sistem otomatis ini dapat mengurangi human error dan meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya itu ada monitoring atau pemantauan. Jadi, walaupun sudah ada persetujuan kredit, resiko itu kan tetap ada ya, tetap bisa muncul. Oleh karena itu, perlu diadakannya pemantauan. Nah, yang pertama itu dapat menggunakan laporan umur piutang. Jadi, melalui laporan ini itu dapat menunjukkan berapa lama piutang itu belum dibayar. Misalnya itu 30 hari atau 60 hari ataupun 90 hari. Nah, manfaatnya itu untuk apa? Yaitu untuk mendeteksi keterlambatan pembayaran lebih awal dan mengidentifikasi adanya risiko gagal bayar serta dapat membantu prediksi arus kas, evaluasi kebijakan kredit, dan keputusan untuk menaikkan atau menurunkan batas kredit. Nah, di sini tuh ada contoh tampilan sistem ERP untuk mengecek dan mengelola kredit pelanggan. Nah, jadi di situ yang bagian kotak itu nanti bisa di zoom. Jadi di situ ada tulisan terms 1%, 10 net 30. Artinya apa? Jadi artinya pelanggan itu mendapatkan diskon 1% jika membayar dalam 10 hari atau harus melunasi dalam 30 hari. Dan di situ ada kredit limitnya itu sebesar 4.000, jadi menunjukkan batas maksimal utang pelanggannya. Nah, dan di situ ada hold auto, yaitu berarti sistem akan otomatis menahan pesanan jika melewati batas kredit atau adanya masalah pembayaran lainnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu memeriksa ketersediaan stok. Jadi, selain melakukan persetujuan kredit, langkah penting berikutnya yaitu memastikan ketersediaan stok. Nah, tujuannya itu agar perusahaan dapat memenuhi pesanan tepat waktu dan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan mengenai estimasi pengiriman. Nah, yang pertama ini membahas tentang prosesnya. Jadi, dalam proses ini, sistem itu akan mengecek beberapa informasi penting terkait persediaan, yaitu yang pertama jumlah stok yang tersedia saat ini dan jumlah barang yang sudah dipesan oleh pelanggan lain, kemudian jumlah stok yang masih tersedia setelah dikurangi pesanan. Nah, jika stok itu cukup, maka pesanan itu akan segera diproses dan sistem itu akan otomatis mengurangi jumlah persediaan. Nah, departemen yang terkait itu seperti pengiriman, pengendalian persediaan, dan penagihan. Nah, departemen itu akan diberitahu dan dikonfirmasi. Jadi perusahaan setelah itu bisa
mengirim konfirmasi pesanan ke pelanggan. Kemudian jika stok itu tidak cukup, maka sistem akan membuat back order atau pesanan tertunda. Nah, selanjutnya perusahaan pada manufaktur itu akan memulai proses produksi. Kalau di perusahaan dagang itu akan melakukan pemesanan kembali ke supplier. Nah, kemudian ada tiket pengambilan barang. Nah, setelah ketersediaan stok itu ditentukan, sistem akan menghasilkan picking ticket atau tiket pengambilan barang. Nah, dokumen ini itu berisi seperti daftar barang yang dipesan, jumlah masing-masing barang. Nah, fungsi picking ticket ini tuh sebagai otorisasi bagi gudang untuk mengeluarkan barang dan membantu bagian gudang untuk mengambil barang secara efisien. Nah, saat ini picking ticket itu tidak selalu berbentuk kertas, tetapi berupa tampilan digital di perangkat elektronik atau di layar gudang. Nah, di sini ada contoh sistem ERP untuk data persediaan. Nah, di dalamnya itu ada beberapa informasi penting. Yang pertama, ini ada kotak di sebelah kiri, itu ada quantity on hand. Itu jumlah stok yang tersedia di gudang saat ini. Nah, itu sebesar berapa itu? Sebesar 100. Nah, kemudian di kotak yang sebelah kanan itu ada quantity on order atau jumlah barang yang sedang dipesan ke supplier. Kemudian selanjutnya itu ada quantity committed, itu jumlah barang yang sudah dialokasikan untuk pesanan pelanggan. Dan sebelahnya lagi itu ada quantity available, yaitu jumlah yang benar-benar masih bisa dijual. Dan ada quantity back ordered, itu jumlah pesanan yang belum terpenuhi karena stoknya itu habis. Dan yang terakhir itu ada quantity in transit, yaitu barang yang sedang dalam perjalanan. Nah, selanjutnya itu masuk ke ancaman dan pengendalian. Nah, dalam proses pengelolaan persediaan, keakuratan data itu sangat penting. Jika data persediaan itu tidak akurat, maka perusahaan itu bisa mengalami dua masalah utama, yaitu yang pertama kekurangan stok atau kelebihan stok. Dan yang keduanya itu dapat berdampak langsung pada penjualan dan biaya. Nah, yang pertama di sini tuh ada ancamannya. Jadi yang pertama itu kekosongan stok. Kekosongan stok itu terjadi ketika permintaan pelanggan itu tidak dapat terpenuhi karena barang itu tidak tersedia. Nah, dampaknya itu bisa kehilangan penjualan, pelanggan itu beralih ke pesaing yang lain dan menurunkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Nah, yang kedua itu kelebihan stok. Jadi, kelebihan stok itu terjadi ketika jumlah persediaan itu terlalu banyak. Dampaknya itu bisa biaya penyimpanan itu dapat meningkat dan resiko barang itu rusak atau usang, dan perusahaan itu harus memberikan diskon besar untuk menghabiskan stok tersebut. Nah, jika diskon ini terlalu sering terjadi, maka citra perusahaan itu bisa berubah menjadi toko diskon atau pelanggan itu jadi terbiasa menunggu promo, bukan membeli dengan harga yang normal. Nah, untuk mengatasi resiko tersebut, itu perusahaan menerapkan beberapa pengendalian. Yang pertama itu sistem persediaan berkelanjutan atau ERP. Nah, sistem ERP ini memungkinkan perusahaan untuk dapat memantau persediaan secara real time dan mengetahui jumlah stok setiap saat. Ini dapat membantu mencegah kehabisan stok mendadak atau penumpukan barang yang berlebih. Nah, yang kedua ini itu penggunaan barcode atau RFID. Jadi barcode itu membantu pencatatan lebih cepat dan akurat. Kalau RFID itu lebih canggih karena bisa mencatat otomatis tanpa scan manual. Nah, manfaatnya itu mengurangi human error dan meningkatkan akurasi data persediaan. Nah, yang ketiga itu pencatatan yang akurat saat penjualan dan pengiriman. Setiap barang yang keluar itu harus dicatat dengan benar. Nah, contoh masalah yang sering terjadi itu seperti kasir hanya scan satu barang lalu input jumlahnya. Total itu benar, tapi stok itu jadi salah. Nah, penukaran barang itu tidak ada juga penukaran barang itu tidak dicatat dan data sistem itu tidak sesuai kondisi fisiknya. Nah, akibatnya ada barang yang tercatat itu kurang atau lebih dari kondisi sebenarnya. Nah, yang keempat itu perhitungan fisik persediaan secara berkala.
Nah, meskipun sudah ada sistem, perusahaan itu tetap perlu melakukan perhitungan fisik secara rutin. Nah, tujuannya itu untuk membandingkan data sistem dengan kondisi nyata dan mengoreksi jika ada selisih. Ini tuh sangat penting terutama saat periode itu lagi sibuk-sibuknya dan potensi kesalahan input itu meningkat. Nah, yang kelima itu peramalan penjualan atau sales forecasting. Nah, perusahaan itu menggunakan data historis untuk memprediksi permintaan di masa depan dan menentukan jumlah stok yang optimal. Ini itu bermanfaat untuk menghindari kehabisan stok dan mengurangi kelebihan persediaan. Selain itu, laporan backorder itu juga dapat membantu mengidentifikasi barang yang sering habis dan laporan penjualan itu dapat membantu mengetahui barang yang lambat untuk terjual. Nah, tahap selanjutnya yaitu menanggapi pertanyaan pelanggan. Dalam proses penjualan, perusahaan itu tidak hanya fokus pada menerima dan memproses pesanan, tetapi juga harus mampu menanggapi pertanyaan pelanggan, baik sebelum maupun setelah pesanan itu dibuat. Nah, pertanyaan sebelum pembelian biasanya itu berkaitan dengan seperti informasi produk, harga, atau ketersediaan barangnya. Sedangkan setelah pembelian, pertanyaannya itu biasanya berupa seperti status pengiriman, keluhan dari pelanggan, atau layanan purna jual. Nah, dalam kedua kondisi tersebut, respons yang cepat dan akurat itu sangat penting. Nah, tujuan utama dari aktivitas ini itu adalah untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Hal ini itu penting karena biaya itu mendapatkan pelanggan baru bisa 5 kali lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, perusahaan itu lebih diuntungkan jika pelanggan tetap kembali membeli. Nah, kepuasan pelanggan itu sangat berpengaruh terhadap kemungkinan pembelian ulang. Berdasarkan penelitian, pelanggan dengan tingkat kepuasan sangat tinggi, nilai 5, itu jauh lebih mungkin melakukan pembelian ulang dibandingkan pelanggan yang hanya cukup puas dengan nilai 4. Artinya itu tidak cukup hanya memuaskan pelanggan, perusahaan itu harus menciptakan pengalaman yang sangat memuaskan. Nah, selain kepuasan, perusahaan itu juga perlu membangun loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas ini itu berarti pelanggan tidak hanya puas, tetapi juga terus kembali membeli dan bahkan merekomendasikan kepada orang lain. Nah, untuk memantau hal ini, perusahaan itu bisa membuat laporan yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan lama hubungan atau frekuensi pembelian. Nah, peran layanan purna jual itu juga salah satu faktor terpenting dalam membangun loyalitas pelanggan. Jadi kualitas layanan setelah penjualan. Contohnya itu respon cepat terhadap keluhan dari pelanggan, bantuan penggunaan produk, atau penanganan retur ataupun komplain. Nah, justru interaksi yang seperti ini setelah penjualan yang sangat mempengaruhi kesan pelanggan dan menentukan apakah mereka itu akan membeli kembali barang tersebut atau tidak. Nah, jadi menanggapi pertanyaan pelanggan itu bukan hanya soal memberikan informasi, tetapi juga merupakan strategi penting untuk mempertahankan pelanggan. Nah, respon yang cepat, akurat, serta layanan purna jual yang baik itu dapat meningkatkan kepuasan hingga menciptakan loyalitas yang pada akhirnya itu juga berdampak pada keberhasilan perusahaan pada jangka waktu yang panjang. Nah, perusahaan saat ini tuh memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan pelanggan sekaligus mendorong penjualan tambahan. Namun, meskipun teknologi ini tuh membantu mempercepat layanan, perusahaan itu juga tetap perlu melakukan pengendalian agar keseimbangan antara efisiensi dan kepuasan pelanggan itu tetap terjaga. Nah, yang pertama, perusahaan itu menggunakan teknologi yaitu sistem CRM atau Customer Relationship Management. Nah, fungsi dari sistem ini itu untuk mengumpulkan dan mengelola data pelanggan secara lengkap dan untuk menyediakan informasi seperti riwayat pembelian, preferensi pelanggan, dan frekuensi transaksi. Nah, dengan CRM ini perusahaan itu bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan personal dan untuk mengidentifikasi pelanggan dan untuk bahkan meningkatkan penjualan dengan merekomendasikan produk tambahan. Nah, contohnya itu seperti setelah
menjawab pertanyaan pelanggan, biasanya sistem itu bisa membantu menyarankan produk lain yang relevan berdasarkan riwayat pembelian pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu ada service automation, yaitu otomatisasi layanan. Nah, banyak pertanyaan pelanggan itu yang bersifat rutin atau yang sama-sama aja, sehingga bisa diotomatisasi menggunakan teknologi seperti FAQ atau Frequently Asked Question, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Kemudian ada juga chatbot AI, yaitu untuk memberikan respon otomatis secara real time. Dan akses akun online, yaitu ini bisa dicek oleh pelanggan sendiri, seperti status pesanannya atau saldo akunnya. Nah, hal ini tuh bermanfaat untuk mengurangi beban kerja karyawan, mempercepat respon, dan menghemat biaya layanan. Contohnya itu seperti perusahaan seperti bank, itu menemukan bahwa pelanggan yang punya akses online itu lebih jarang menghubungi customer service. Nah, selanjutnya yaitu ada media tambahan untuk layanan. Perusahaan itu juga menggunakan berbagai media lain untuk berinteraksi dengan pelanggan seperti live chat, forum diskusi, dan media sosial. Hal ini itu dapat membantu untuk menciptakan komunikasi dua arah dan memungkinkan pelanggan untuk saling membantu juga. Nah, manfaat utama dari teknologi-teknologi yang digunakan itu yang pertama dapat mengurangi biaya layanan karena banyak proses yang sudah otomatis. Dan yang kedua itu memberikan layanan yang lebih cepat dan personal berdasarkan data pelanggan. Nah, agar layanan itu tetap efektif, perusahaan itu juga perlu melakukan beberapa pengendalian. Yang pertama itu evaluasi kinerja. Jadi tidak hanya melihat kecepatan efisiensinya, tetapi juga melihat kepuasan pelanggannya. Jika kalau hanya fokus dengan kecepatannya, maka customer service itu juga bisa terburu-buru dan kualitasnya itu juga bisa turun. Nah, yang kedua itu laporan retensi pelanggan, yaitu untuk melihat apakah pelanggan itu tetap setia atau tidak, tetap pembeli atau tidak. Dan yang ketiga itu respon proaktif, yaitu perusahaan tidak hanya menunggu pertanyaan, tetapi juga menghubungi pelanggan lebih dulu. Contohnya itu seperti penarikan produk, informasi garansi, atau pengingat pembelian ulang. Nah, selain itu, peran layanan purna jual itu juga sangat penting karena sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan menentukan apakah pelanggan itu akan kembali membeli atau tidak. Nah, teknologi seperti penyimpanan dokumen digital itu juga dapat membantu mempercepat pencarian data dan menangani komplain dengan lebih efisien. Nah, di sebelah kanan itu ada contoh gambar fitur layanan pelanggan dari Shopee. Nah, di sini tuh terlihat chat antara pelanggan dan penjual. Itu terdapat pesan otomatis seperti "Welcome to our shop, how may we help you?" Nah, jadi di sini tuh ada pilihan pertanyaan umum seperti jam operasionalnya, lokasi toko, atau metode pembayarannya. Nah, hal ini tuh merupakan contoh dari FAQ otomatis dan chatbot sederhana. Nah, ini itu membantu pelanggan untuk mendapatkan jawaban cepat tanpa harus menunggu admin tersebut. Nah, selain itu ada tombol di sini ada chat with seller, itu juga menunjukkan kombinasi otomatisasi FAQ dan interaksi langsung atau live chat. Saya, Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 akan menjelaskan mengenai pengiriman. Nah, pengiriman sendiri merupakan langkah kedua dalam siklus pendapatan yang terdiri dari dua langkah, meliputi memilih dan mengemas pesanan, serta mengirimkan pesanan. Departemen Gudang dan Pengiriman masing-masing melakukan kegiatan tersebut. Untuk yang pertama yaitu memilih dan mengemas pesanan. Prosesnya berupa tiket pengambilan yang dihasilkan oleh proses pencatatan pesanan penjualan, memicu proses pengambilan dan pengepakan. Petugas gudang menggunakan tiket pengambilan tersebut untuk mengidentifikasi produk mana saja beserta jumlah masing-masing produk yang harus diambil dari persediaan. Lalu mencatat jumlah setiap barang yang benar-benar diambil. Persediaan tersebut kemudian diserahkan ke bagian pengiriman. Selanjutnya terdapat ancaman dan pengendalian dari memilih dan mengemas pesanan, yaitu salah satu masalah yang mungkin timbul berupa resiko pengambilan barang yang salah atau dalam jumlah yang tidak tepat.
Pemindaian barcode dan RFID secara efektif menghilangkan kesalahan ketika digunakan oleh sistem untuk secara otomatis membandingkan barang dan jumlah yang diambil oleh pekerja gudang dengan informasi pada pesanan penjualan. Ancaman lain yang berkaitan yaitu pencurian persediaan. Persediaan harus disimpan di lokasi yang aman dengan akses fisik yang dibatasi. Semua pemindahan persediaan di dalam perusahaan harus didokumentasikan. Persediaan hanya boleh diserahkan kepada karyawan pengiriman berdasarkan pesanan penjualan yang telah disetujui. Penggunaan teknologi komunikasi nirkabel dan tag RFID dapat memfasilitasi pelacakan persediaan secara real-time selama pengiriman. Jumlah persediaan yang tercatat harus secara berkala direkonsiliasi dengan perhitungan fisik persediaan yang tersedia. Yang kedua yaitu mengirimkan pesanan. Setelah barang dikeluarkan dari gudang, maka barang tersebut langsung dikirim ke pelanggan. Prosesnya yaitu bagian pengiriman harus membandingkan hasil perhitungan fisik persediaan dengan jumlah yang tertera pada slip pengambilan barang dan dengan jumlah yang tertera pada pesanan penjualan. Petugas pengiriman memasukkan nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan jumlahnya ke dalam sistem. Proses tersebut memperbarui kolom jumlah persediaan yang tersedia dalam file master persediaan. Proses tersebut juga menghasilkan slip pengemasan dan beberapa salinan surat muatan. Slip pengemasan mencantumkan jumlah dan deskripsi setiap barang yang termasuk dalam pengiriman. Selanjutnya, selain menghasilkan slip pengemasan, terdapat juga surat muatan atau yang biasa disebut bill of lading, yaitu perjanjian hukum yang mengatur tanggung jawab atas barang yang sedang dalam pengiriman. Dokumen tersebut mencantumkan nama pengangkut, asal, tujuan, serta instruksi pengiriman khusus, dan juga menyebutkan pihak mana atau biasa disebut pelanggan maupun penjual yang wajib membayar biaya pengangkutan kepada pengangkut. Selanjutnya, terdapat ancaman dan pengendalian dari mengirimkan pesanan, yaitu masalah potensialnya pencurian dan kesalahan pengiriman. Rekonsiliasi rutin antara informasi pengiriman dengan pesanan penjualan memungkinkan deteksi tepat waktu terhadap keterlambatan atau kegagalan pengiriman barang kepada pelanggan. Sistem RFID dapat menyediakan informasi real-time mengenai status pengiriman, pengiriman barang yang salah atau jumlah yang tidak sesuai, serta pengiriman ke lokasi yang salah dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan, sehingga sistem RRP harus dikonfigurasi untuk membandingkan jumlah dan nomor barang yang dimasukkan oleh staf pengiriman dengan informasi pada pesanan penjualan, serta menampilkan peringatan jika terdapat ketidaksesuaian. Kode batang dan tag RFID harus digunakan sebisa mungkin untuk mengurangi kesalahan input data, dan sistem ERP harus dikonfigurasi untuk memblokir baris pesanan pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak guna mencegah pengiriman ganda. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian billing atau penagihan. Dalam siklus pendapatan, penagihan merupakan aktivitas dasar ketiga yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan. Proses ini sebenarnya terdiri dari dua kegiatan utama yang terpisah, tetapi saling berkaitan erat, seperti contoh gambar di samping, yaitu invoicing atau pembuatan faktur, dan updating akun receivable atau pembaruan piutang usaha. Menariknya, kedua kegiatan ini biasanya ditangani oleh unit yang berbeda di dalam Departemen Akuntansi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontrol dan mengurangi risiko kesalahan. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan invoicing atau pembuatan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat waktu sangat penting, terutama untuk barang yang sudah dikirim ke pelanggan. Dalam proses, invoicing sendiri merupakan proses pengolahan informasi, di mana data dari bagian sales order entry dan shipping dirangkum menjadi satu dokumen utama, yaitu faktur penjualan. Faktur ini berfungsi untuk memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana pembayaran dilakukan. Untuk pelanggan kecil, biasanya faktur dikirim dalam bentuk cetak, sedangkan pelanggan besar menggunakan sistem EDI, sehingga lebih efisien dan mengurangi biaya. Selain itu, sistem ERP yang terintegrasi memungkinkan perusahaan menggabungkan data penjualan dan pemasaran, misalnya dengan memanfaatkan riwayat pembelian pelanggan untuk menawarkan produk tambahan. Hal ini bisa meningkatkan penjualan tanpa harus menambah biaya yang besar.
Baik, berikutnya yaitu pembuatan faktur dalam ancaman dan pengendalian. Dalam proses pembuatan faktur terdapat beberapa risiko atau ancaman. Salah satunya adalah kegagalan dalam menagih pelanggan. Hal ini bisa menyebabkan kerugian aset serta data yang tidak akurat terkait penjualan dan piutang. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan. Selain itu, sistem ERP juga harus membandingkan data dari pesanan penjualan, dokumen pengambilan barang, dan dokumen pengiriman dengan faktur. Tujuannya agar tidak ada pengiriman barang yang belum dibuatkan faktur. Ada juga resiko kesalahan penagihan seperti harga yang salah atau menagih barang yang belum dikirim. Solusinya adalah menggunakan data harga dari file master dan membatasi akses karyawan dalam mengubah data tersebut. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan piutang usaha. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pelanggan. Pertama, mendebit akun pelanggan saat faktur dibuat. Kemudian mengkredit akun tersebut ketika pembayaran diterima. Dalam proses, ada dua metode utama untuk mengelola piutang. Yang pertama adalah metode open invoice, di mana pelanggan membayar setiap faktur secara individual. Dan yang kedua adalah metode balance forward, di mana pelanggan membayar berdasarkan total tagihan dalam laporan bulanan. Perbedaan keduanya terletak pada waktu pembayaran, cara pembaruan piutang, dan format laporan yang dikirim ke pelanggan. Baik, berikutnya terdapat pengelolaan piutang usaha dalam ancaman dan pengendalian. Dalam pengelolaan piutang, juga terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, misalnya kesalahan dalam pencatatan akun pelanggan yang bisa menyebabkan hilangnya peluang penjualan di masa depan. Kesalahan ini juga bisa menjadi indikasi adanya kecurangan seperti pencurian kas. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan perlu melakukan validasi data secara rutin. Ancaman lainnya adalah penyalahgunaan memo kredit. Contohnya, karyawan bisa saja menerbitkan memo kredit untuk menghapus utang pelanggan tertentu atau menutupi kecurangan. Karena itu, diperlukan pemisahan tugas yang jelas. Misalnya, orang yang mengotorisasi memo kredit tidak boleh memiliki akses ke pencatatan penjualan atau pengelolaan akun pelanggan. Sistem ERP juga harus memastikan pembatasan akses tersebut berjalan dengan baik. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tahap terakhir dalam revenue cycle, yaitu cash collection. Cash collection sendiri adalah proses pengumpulan dan pengolahan pembayaran dari pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keamanan kas yang diterima oleh perusahaan, serta mempercepat arus masuk kas atau cash inflow. Proses ini dimulai ketika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, baik melalui surat, email, transfer elektronik, maupun layanan lockbox. Dalam proses ini, terdapat pemisahan tugas yang sangat penting, yaitu kas ditangani oleh bagian kasir yang bertugas menerima dan menyetorkan uang ke bank. Sedangkan bagian account receivable hanya bertugas mencatat dan memperbarui saldo. Pemisahan ini penting untuk mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan. Beberapa metode yang digunakan dalam proses ini antara lain adalah remittance list, lockbox, dan electronic lockbox yang membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran pelanggan dengan lebih efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi dan metode. Jadi, bagian ini adalah selain metode dasar, perusahaan juga menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses cash collection. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada Electronic Funds Transfer atau EFT, yang memungkinkan transfer dana secara elektronik tanpa harus melalui proses secara manual. Lalu yang kedua ada Financial Electronic Data Interchange atau FEDI yang menggabungkan transfer dana dengan informasi pembayaran dalam satu sistem. Selain itu, terdapat UPIC atau Universal Payment Identification Code yang memungkinkan pelanggan melakukan pembayaran tanpa harus membagikan informasi rekening perusahaan. Lalu berikutnya ada perusahaan juga dapat menggunakan factoring, yaitu menjual piutang kepada pihak ketiga untuk mendapatkan kas lebih cepat. Jadi secara keseluruhan, metode teknologi ini bertujuan untuk mengurangi waktu pemrosesan, meminimalkan kesalahan, dan mempercepat penerimaan kas. Dan juga di sebelah kiri terdapat
gambar, kira-kira seperti inilah cara arus kas dari EFT atau FIDA tentang bagaimana alur kas itu masuk dan diterima oleh perusahaan tanpa harus melalui proses secara manual. Baik, selanjutnya kita akan membahas threats dan control. Dalam proses cash collection, terdapat beberapa resiko atau threat yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah ketika satu orang menangani kas sekaligus mencatat transaksi atau menangani kas sekaligus membuat kredit memo maupun melakukan rekonsiliasi bank. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya kecurangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengendalian internal atau controls. Salah satu yang paling penting adalah segregation of duties, yaitu pemisahan tugas antar karyawan. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan rekonsiliasi bank secara independen serta memastikan bahwa penerimaan kas disetorkan ke bank setiap hari. Pemisahan tugas ini juga membantu mencegah fraud seperti lapping, yaitu kecurangan di mana kas yang dicuri atau ditutupi menggunakan pembayaran dari pelanggan lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cash flow budget. Jadi, selain pengendalian yang sebelumnya kita bahas, perusahaan juga menggunakan cash flow budget sebagai kontrol tambahan. Cash flow budget adalah alat yang digunakan untuk memperkirakan arus kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Dengan adanya cash flow budget ini, perusahaan dapat mengantisipasi kekurangan atau kelebihan kas. Hal ini sangat penting untuk membantu perencanaan keuangan, seperti menentukan kapan perusahaan perlu melakukan peminjaman atau investasi, sehingga perusahaan dapat menjaga kestabilan keuangan dengan lebih baik. Dan ini ada contoh bagaimana bentuk akun cash flow budget seperti pada gambar. Baik, terakhir di sini ada ringkasan dan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas dalam chapter 14 ini tentang revenue cycle yang merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa hingga penerimaan pembayaran dari pelanggan. Jadi di sini ada beberapa ringkasan yang telah kami rangkum. Jadi yang pertama ada proses utama dalam revenue cycle meliputi sales order entry, shipping, billing, account receivable, dan cash collection. Lalu berikutnya, sistem informasi akuntansi yang baik akan mengintegrasikan seluruh proses tersebut untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mendukung pengambilan keputusan. Lalu ada juga sebagai penggunaan teknologi seperti ERP atau EDI yang juga membantu untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan data. Lalu yang terakhir ada sebagai pengendalian internal yang sangat penting untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Jadi secara keseluruhan, revenue cycle yang dirancang dengan baik akan mendukung profitabilitas, likuiditas, dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebagai perwakilan kelompok 1, kami mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.